Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Huda, shaimin was shaimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sebuah hari yang berbahagia ini, di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh rahmat ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan waktu keimanan kepada kita untuk sama-sama terdorong hati kita berjalan dari rumah kita menuju masjid yang mulia ini, dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita menyambut kehidupan yang lebih kekal abadi dibandingkan kehidupan di atas dunia ini. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah merupakan orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Bahkan beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Bahkan disebutkan bahwa beliau adalah sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Saking dekatnya beliau dengan Nabi SAW. Suatu ketika, saat ajal ketika menjemput, saat Abu Hurairah sedang sakaratul maut, apa yang terjadi? Dikelilingi oleh para sahabatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tiba-tiba menangis keluar air matanya. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, "Kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut dengan kematian?" Maka apa yang dijawab oleh Abu Hurairah? "Sesungguhnya aku khawatir tentang amal perbuatanku. Perjalananku sangat panjang setelah ini, sementara amalku sangat sedikit." Itu yang dikhawatirkan oleh sahabat Nabi SAW Abu Hurairah. Padahal beliau adalah orang yang sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW mendapatkan surganya Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW, setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau khawatir dengan amal perbuatannya, dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi perjalanan akhirat yang begitu panjang. Sementara amalnya sedikit, aku takut amalku sedikit tidak cukup untuk bekal perjalananku menuju akhirat kelak nanti. Inilah kekhawatiran seorang sahabat Nabi SAW yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Apalagi hendaknya kita, wahai kaum muslimin, orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, mungkin amal kita lebih sedikit dibandingkan para sahabat Nabi SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita perlu khawatir yang lebih besar terhadap amal perbuatan kita, terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang kita kerjakan selama ini sudah betul-betul berkualitas, sudah betul-betul bisa nanti menyelamatkan kita menuju akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, semoga ibadah subuh yang kita lakukan, yang tikop yang kita lakukan, dan amal-amal perbuatan lainnya di bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu amal yang berkualitas, yang diperhitungkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, yang akan bisa menyelamatkan kita menuju akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin sedang jemaah subuh rahimakumullah. Salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Salah satunya Nabi, di antara banyaknya Nabi Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Untuk itu berbanggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kita rajin berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bersama Rasulullah, kita bisa ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya Rasulullah, di bawah panji bendera yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya pintu surga itu tidak dibuka kecuali yang pertama kali yang mengetuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang senantiasa selalu melazimkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu memudahkan segala urusan kita, memudahkan pekerjaan kita, memberikan pertolongan kepada kita di dunia saja sudah kita rasakan, apalagi nanti di akhirat kelak nanti. Masyarul muslimin sedang jemaah subuh rahimakumullah. Baiklah, untuk mengisi kultum subuh kita pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pengajian yang sudah disampaikan oleh beberapa ustadz kita pada malam santapan rohani Ramadan. Yang pertama kemarin ustadz kita dari IKMI Kota Pekanbaru tentang mengapa masjid sunyi dari jemaah. Kemudian sudah disampaikan, sudah dijawab oleh ustadz kita. Berikutnya tadi malam adalah dari mubalik kita dari MDI Kota Pekanbaru, Imarah Masjid. Nah, sekarang kami ingin sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pembahasan tentang masjid ini sangat penting sekali untuk kita sampaikan? Kenapa selalu disebutkan tentang imarah masjid, tentang memakmurkan masjid? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat memerintahkan kepada hambanya untuk selalu memakmurkan masjid, untuk selalu datang ke masjid? Kenapa Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua sebagai umatnya, bahwa Rasulullah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah lupa untuk ke masjid, selalu melaksanakan ibadah di masjid, selalu melaksanakan sholat di masjid, kecuali saat beliau sedang sakit parah, beliau tidak bisa hadir ke masjid, lalu digantikan imam oleh sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Yang pertama adalah, masjid itu adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rumah-rumah di dunia ini. Apakah rumah Allah Subhanahu wa taala? Yaitunya masjid. Oleh karena itu, karena masjid ini adalah merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang yang datang ke masjid ini, setiap orang yang hadir ke masjid melaksanakan ibadah di masjid itu adalah merupakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan setiap tamunya. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan setiap orang yang hadir, yang mau melaksanakan ibadah di dalam masjid ini. Maka ini yang pertama sekali yang harus kita ketahui, bahwa kenapa kita selalu disuruh ke masjid. Yang pertama adalah masjid ini adalah merupakan rumah Allah. Maka setiap orang yang hadir ke masjid ini adalah tamunya Allah, dan setiap tamunya Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memuliakannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, kenapa kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid? Kenapa Rasulullah mencontohkan bahwa kita selalu ke masjid? Yang kedua adalah, masjid adalah merupakan lambang persatuan, masjid adalah merupakan lambang kesolehan umat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bahwa sejak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, Rasulullah berhenti di sebuah tempat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu yang mendirikan masjid yang pertama kali adalah Masjid Quba. Kenapa Rasulullah mendirikan masjid? Karena masjid adalah merupakan pusat kegiatan umat Islam. Masjid adalah merupakan lambang persatuan umat. Masjid adalah merupakan lambang kesolehan umat. Nah, kalau kita ingin melihat
persatuan umat Islam, kalau kita ingin melihat kesolehan umat Islam tersebut, maka coba kita lihat masjidnya. Bagaimana keadaan masjidnya? Kalau seandainya masjidnya ramai, kalau seandainya masjidnya selalu diimarahkan, dimakmurkan dengan berbagai macam kegiatan ibadah, baik itu sholat jamaah, baik itu pengajian, pelatihan dan lain sebagainya, maka berarti kekuatan umat Islam yang ada di sekitar itu sangat kuat sekali. Silaturahim umat Islam yang ada di sekitar itu sangat kuat sekali. Kesolehan umat Islam yang ada di sekitar masjid itu sangat luar biasa sekali. Tapi kalau seandainya masjidnya kosong, masjidnya tidak ada jemaahnya, masjidnya umatnya banyak di sekitar itu tapi masjidnya tidak berisi, ya, maka berarti kesolehan umatnya, persatuan umatnya perlu dipertanyakan. Nah, kenapa kita disuruh ke masjid? Karena masjid adalah merupakan lambang persatuan, lambang kesolehan umat yang ada di sekitaran masjid tersebut. Masyarul muslimin sedang jemaah syukur rahimakumullah. Oleh karena itu, pada zaman Nabi SAW semua urusan dibangun di masjid. Semua urusan itu dibahas dalam masjid. Mulai daripada urusan negara, urusan politik, urusan tentara, urusan rumah sakit dan lain sebagainya, semuanya dibangun di dalam masjid. Nah, bukan saja persoalan ibadah saja yang dibahas dalam masjid, tetapi juga persoalan umat, persoalan sosial juga semuanya dibahas dalam masjid tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, terutama pada waktu subuh ini, kita sangat dianjurkan sekali, kita sangat diperintahkan sekali untuk datang ke masjid. Karena kenapa demikian? Karena kekuatan itu dibangun pada subuh hari ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita baca salah satu berita misalnya, bahwa sekarang ini negara Rusia sedang melakukan invasi ke Ukraina. Saya baca salah satu berita di dalamnya, kapan Rusia itu menyerang? Ternyata Rusia itu mengadopsi kekuatan umat Islam. Bahwa sebetulnya ya, umat Islam itu membangun strateginya sejak dulu, membangun strategi perangnya adalah ketika waktu subuh. Umat Islam itu menyerangnya ketika waktu subuh. Nah, dan itu dibuat dari sebuah tim kekuatan di Rusia, bahwa mereka menyerang Ukraina pada waktu subuh. Maka Ukraina terkejut, tiba-tiba Rusia menyerang rudalnya ketika subuh. Sebetulnya itu adalah merupakan salah satu strategi kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam yang disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, bahwa kekuatan kuda-kuda umat Islam dulu ketika perang subha dimulai pada waktu subuh. Oleh karena itu, lambang kekuatan kita adalah pada waktu subuh ini. Kita lihat saja bagaimana subuh kita. Kalau ramai subuh kita, berarti kekuatan umat Islam itu luar biasa. Tapi kalau seandainya Isa subuh tidak ada, maka berarti lemah sekali kekuatan umat Islam tersebut. Nah, ini yang kedua, kenapa kita disuruh ke masjid? Kenapa ada pembahasan masjid yang berulang-ulang disampaikan oleh para mubalik? Kemudian yang ketiga adalah bahwa masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan lambang keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya salah satu ciri umat orang beriman itu, salah satu ciri orang mukmin itu adalah mereka ya'muru masajidallah, meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, persaksikanlah bahwa setiap orang yang ke masjid itu, saksikanlah bahwa mereka adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul wahai kaum muslimin, ke masjid ini tidak memandang dekat atau jauhnya rumah seseorang ke masjid, tetapi tergantung kepada tingkat kualitas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid tetapi belum terpanggil untuk ke masjid. Ada orang yang jauh rumahnya dari masjid tetapi dia sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Saya salut sama seseorang jemaah kita yang luar biasa wahai kaum muslimin. Sudah sakit-sakitan, ya, tak bisa lagi berjalan, ya,
tidak sanggup lagi sebetulnya berjalan, bahkan berjalan ke masjid terhenti. Ya, setelah berhenti nanti jalan lagi, sakit berhenti jalan lagi, sakit berhenti jalan lagi. Tuh terus setiap hari 5 waktu tidak pernah berhenti ke masjid. Ini sangat luar biasa sekali. Sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita, orang yang sehat, orang yang kakinya tidak sakit, orang yang pinggangnya tidak sakit, orang yang waktunya ada, tapi malah kita kalah kadang-kadang oleh orang yang sakit, oleh orang yang kurang sehat. Nah, untuk itu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang buta. Nah, bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya adalah seorang yang uzur, mata saya tidak bisa melihat. Apakah saya wajib ke masjid? Apakah saya harus ke masjid? Maka Rasulullah katakan tidak, di rumah saja. Maka setelah sahabat itu pergi, Rasulullah panggil lagi, wahai sahabat, nah, apakah kamu mendengar azan? Ya Rasulullah. Maka ayo ke masjid. Nah, orang buta saja yang tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mendengarkan suara azan, maka Rasul perintahkan ke masjid. Begitulah pentingnya masjid itu, karena ke masjid ini adalah merupakan salah satu lambang keimanan yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kenapa kita sangat disuruh ke masjid? Yang keempat ada sebuah hadis qudsi, sebuah hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la ahummu bi ahlil ard azaban fa iza nazartu ila ummari buyuti wal mustaghfirina bil ashari saraftu azabi anhum. Rawahu Baihaqi. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, sesungguhnya aku merencanakan suatu azab yang sangat besar kepada hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia itu. Nah, ini harus kita garis bawahi kaum muslimin, bahwa Allah itu sudah ingin merencanakan suatu azab yang besar kepada kita, kepada umat manusia ini, kepada satu kaum itu. Tetapi apa yang terjadi apabila aku melihat kepada mereka yang datang ke masjid, yang memakmurkan masjid, yang berjalan ke masjid, lalu mereka beristighfar di dalam masjid, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku elakkan azabku, aku tangguhkan azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah luar biasa orang-orang yang ke masjid itu, baik kaum muslimin. Nah, luar biasa orang ke masjid itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan azab yang besar kepada suatu umat itu, kepada suatu kaum itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ada 2-3 orang, ada jamaah yang selalu ke masjid, berjalan ke masjid, tapi Allah tangguhkan azab itu. Tak jadi Allah turunkan azab itu ke dalam satu kampung tersebut, ke dalam satu kaum tersebut, ke dalam satu umat tersebut. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh mereka selalu datang ke masjid, meramaikan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang keempat. Yang kelima adalah bahwa kenapa kita selalu disuruh ke masjid, melaksanakan ibadah di masjid, meramaikan masjid, mengimarahkan masjid. Yang kelima adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat kagum kepada orang-orang yang melaksanakan jamaah di masjid. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Allah tabaraka wa taala sangat kagum kepada hambanya, kepada satu kelompok manusia, kepada satu kelompok umat yang selalu melaksanakan ibadah salat jamaah di masjid. Allah kagum kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di masjid. Allah kagum kepada orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Nah, kemudian berikutnya adalah yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah, kelebihan yang luar biasa kepada orang-orang yang berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid saja Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah kepada kita. Satu langkah kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kali langkah, nah, terangkat satu kali. 2 kali langkah, 2 kali, begitu seterusnya. Semakin banyak langkah kita ke masjid, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah langkah yang berikutnya adalah setiap satu langkahnya menghapus dosa dan kesalahan kita,
Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, inilah pentingnya kenapa kita harus ke masjid. Nah, untuk itu alhamdulillah bagi kita jemaah yang selalu aktif, yang selalu melaksanakan ke masjid, yang terdorong hatinya, yang terpanggil keimanannya, terpanggil jiwanya, yang bergetar hatinya ketika seruan azan dikumandangkan oleh muazin. Tapi azan subuh tadi tak dengar ya Bu ya? Azan subuh tadi tak dengar. Mic-nya mati. Udah enak azan tapi mic-nya mati. Tapi azan tadi tidak dengar karena mic-nya mati. Lupa menghidupkan tombol yang satunya. Saya hidupkan tombol di bawah. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah syukur rahimakumullah. Mudah-mudahan hendaknya kita merupakan bagian orang-orang yang selalu mengimarahkan masjid, yang selalu meramaikan masjid, sehingga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu turun kepada kita. Mudah-mudahan hendaknya masjid kita ini semakin bagus. Mudah-mudahan hendaknya masjid kita ini semakin ramai, bagus fasilitasnya, ramai jemaahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit yang dapat kami sampaikan pada subuh hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa jawab, kok bisa jawab? Tanya lah. Ya Bu, Anda. Apakah kami perempuan ini berjamaah masjid mendapatkan 27 derajat itu, Ustaz? Apakah 27 derajat? Ada yang 27, ada yang 25. Jadi perbedaan 27 25 itu, kalau 25 itu ulama menjelaskan salat-salat yang sir seperti zuhur, asar. Kemudian yang 27 itu adalah salat-salat yang jahar. Nah, pertanyaannya, apakah perempuan mendapatkan juga bagian dari hadis yang dijelaskan oleh Nabi tersebut? Apakah 27 atau 25? Nah, di dalam hadis Nabi SAW itu tidak dijelaskan apakah ini khusus bagi laki-laki atau khusus bagi perempuan. Jadi tidak ada pengkhususan laki-laki sajakah atau perempuan sajakah. Maka artinya adalah hadis ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan ibadah antara laki-laki, ganjaran ibadah antara laki-laki dan perempuan. Nah, akan tetapi ada satu pertanyaan lagi yang menarik adalah, ini pertanyaan klasik, pertanyaan lama yang dulunya juga sudah dibahas-bahas. Apakah perempuan itu boleh ke masjid, Ustaz? Nah, misalnya. Nah, banyak ustaz-ustaz menjawab, boleh ke masjid. Nah, bagi ibu-ibu, bagi perempuan itu tidak ada larangan di masjid, pergi ke masjid, dan bahkan sebaiknya dalam hadis Nabi itu dianjurkan di rumah saja. Tapi boleh nggak ke masjid? Boleh. Nah, yang tidak boleh itu ke masjid adalah bagi orang-orang yang sedang berhalangan. Nah, kemudian bagi ibu-ibu, kenapa ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan perempuan itu untuk berada di rumah? Misalnya lebih baik salat di rumah saja, misalnya kan. Ada hadisnya, memang ada teksnya seperti itu. Nah, ketika diteliti hadis itu, dilihat dari segi historisnya, bahwa ketika itu keadaan perempuan di suatu tempat itu tidak aman. Jadi kalau ibu itu keluar, diganggu sama orang Quraisy, diganggu sama orang-orang yang tidak senang kepada umat Islam itu sendiri. Nah, kalau seandainya ibu-ibu tinggal di Palestina misalnya, di daerah-daerah konflik misalnya, di daerah yang tidak aman dan diganggu oleh orang lain misalnya, atau dibegal segala macam, nah sebaiknya di rumah saja. Tapi kalau seandainya kita merasa aman, tidak ada apa-apa, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang sesuatu yang menakutkan, maka sebaiknya kita sholatnya di masjid. Jadi kira-kira begitu Bunda. Hadis Nabi SAW itu adalah setahu kami tidak ada khususan laki-laki atau perempuan begitu. Tutup salat tadi, Bu. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.